Saya mau tahu nih, di masing-masing perguruan itu cara melatihnya itu perlu ada maaf nih gitu ya. Ada kayak kekerasan nggak, sampai dipukul, ditendang gitu. Dan apakah metode mengajar di pencak silat itu ya, hal-hal yang kayak gitu itu perlu dilakukan atau tidak gitu? Coba Pak, ada gak di perguruannya? Ini kan informasi juga buat yang lain, kadang-kadang waduh ngeri ntar ditendang segala macem. Wah. Kalau di perguruan saya nggak ada. Nggak ada kayak kekerasan gitu. Nggak ada. Alasannya kenapa? Soalnya anak-anak sekarang kan nggak seperti dulu ya. Soalnya kalau dikerasin sedikit atau digentak sedikit aja dia purik, kalau bahasa sini mah kabur gitu ya. Makanya nggak ada untuk kekerasan, nggak ada. Tapi malah lebih ke menempa mental. Menempa mental, tegas aja. Begitu aja. Akhlaknya juga. Pak Benny, adakah? Terbuka aja Pak, terbuka. Kalau di perguruan Pancasila tidak ada ya. Tidak ada ya. Untuk ditendang, dipukul gitu, kita ngelatihnya gitu, enggak. Tapi kita beda cara melatih saya dengan dulu itu memang sangat jauh berbeda. Kalau saya dulu ngelatihnya memang pukul benar, tabok benar ya. Kalau salah kaki ya kita tendang benar. Tapi sekarang enggak. Beda dengan zaman dulu dengan yang sekarang ini. Tendang beneran datang polisi. Iya, kalau kita tendang beneran kita diaduin KPAI kan gitu. Jadi dengan ya kita santun aja lah, kita ngelatihnya itu dengan penuh kesabaran. Ya memang anak siswa itu kan ada yang cepat daya tangkap, ada yang lambat kan gitu. Nah itu yang tadi bilang Cang Dani, harus kesabaran dan ketekunan kita sebagai seorang pelatih. Nah itu aja ya kira-kira. Kadang memang perlu juga ya. Ini silat loh. Oke. Bukan ngaji ya. Perlu juga. Lah perlu juga. Mungkin gini. Ada batasannya. Ada batasannya. Betul, cuman tetap ada batasan. Kenapa? Kembali ke masa lalu ya. Dulu kita kalau mukul salah, itu langsung dihajar tangan kita. Pasang kuda-kuda salah, langsung disepak. Bahkan sampai jungkir balik kita jatuh. Nah ini yang nendang, yang mukul juga bukan orang sembarangan. Bukan, ya betul. Makanya tidak boleh. Betul, karena seorang guru gini kan, ketika dia melakukan sesuatu dia tahu kuncinya. Bahkan sampai saya jujur ya, memang ada karakter yang memang harus timbul kekerasannya ketika kita membuka kaidah. Nah, karena jurus kan punya makna, punya arti. Nah, karena itu ada lipatan, ada bantingan. Itu perlu juga kadang-kadang, tapi ya mungkin dengan apa ya, bukan seperti kayak dulu kita dibanting langsung jebret, karena sekarang kan udah beda. Kesono coran, kemari tembok. Bang Jape, dulu saya belajar silat, apa dibilang tangkap jadi. Yang namanya kotek bekas itu tangkap jadi. Kita mukul, ditangkap, langsung dilemparin. Paling rusak kemana? Yang paling parah kalau jatuhnya apa? Ke pohon anu tuh, apa yang suka buat ketupat, yang banyak durinya. Burun dua pandan duri. Ya, itu pulang pada besut. Nah kalau sekarang kayak begitu Bang, besok kita diparahin polisi. Tapi tetap ya, artinya keras itu bukan berarti dengan kekerasan fisik, dengan pengetahuan. Makanya saya tidak bilang ilmu tanpa pengetahuan maka akan salah. Itu karena memang jurus itu kan punya kaidah. Ya, maksud dan makna jurus ini seperti apa. Kadang-kadang itu memang perlu. Ya itu kita bentuk tuh kekerasan seperti ini. Misalnya kita tangkisan tuh bukannya seperti ini, nah tangkap itu harus bagaimana gitu kan. Nah itu memang betul kekerasan, tapi bukan berarti kemudian kita zolimi anak kita, tidak gitu ya. Tapi masih banyak juga kadang-kadang yang begitu Bang, yang merasa dia lebih pinter, lebih bagus, yang pada akhirnya justru ngejolimin yang belum bisa. Nah ini yang perlu dirubah mindsetnya. Saya yakin bukan dari sinilah ya. Insya Allah. Ya kalau kita nggak keras mungkin anak-anak juga nggak akan mungkin bisa berprestasi gitu kan. Kadang kekerasan itu perlu, tapi bukan berarti penganiayaan gitu ya. Kekerasan itu satu disiplin, dua pemahaman tentang gerak. Nah inilah kaidah. Ya mungkin para guru paham lah ya. Artinya ayo kita bangun, kita bentuk karakter bangsa, terutama dari anak-anak kita. Bahwa pesilat itu milik Indonesia. Ya, hati-hati tuh, jangan sampai ntar 10 tahun, 20 tahun lagi kita belajar ke sono ke Eropa. Set pesawatnya mahal. Iya kan? Nggak jalan kaki kapan nyampe, nyak buru mati kita di jalanan. Itu. Ada nggak Peko? Nah dari PKD yang Pusaka Suci. Nah. Dari tadi saya udah 2 pertanyaan dilewatin.
Karena apa? Bang Jape belajarnya juga di sini, makanya dia tahu, jadi nggak usah nanya. Tapi sebetulnya bukan masalah Bang Japenya. Iya. Ini forum yang insya Allah kan akan Orang iya. Oh iya. Benar-benar. Jadi kalau bicara silat, prinsipnya kalau di saya itu latihan sersan. Serius tapi santai. Kalau orang zaman dulu tahu tuh, orang Iya. tuanya tuh. Iya, sersan. Serius tapi santai. Jadi prinsip latihan di kita di SPS khususnya patokannya itu pelatih nggak boleh nyentuh murid. Apapun alasannya nggak boleh nyentuh murid. Kalau mau ngasih contoh, pelatihnya ngasih contoh gerakan, pelatih ketemu pelatih itu udah. Soalnya gini, kalau kita ya namanya manusia ya, ketika kita nyontohin, cek. Contoh gini, saya ada pernah kejadian berapa tahun yang lalu, ketika kita ngajar, pelatihnya cowok, yang dipegang cewek, bahasanya udah beda bang. Ini cowok pelatihnya genit megangin cewek, padahal nyontohin. Akhirnya semenjak itu kita udah koreksi ya. Oh iya berarti udah nggak boleh gitu. Padahal kita betulin tangannya nih salah, kita betulin nggak boleh kata pelatihnya genit. Terus ketika kita latihan, pahamnya tekniknya begini ya. Terus kita contohin dia kita banting, cuman artinya kita bantingnya bukan kita banting full tapi kita tahan. Katanya pelatihnya galak katanya, muridnya dibanting-banting. Iya serba salah. Besoknya akhirnya udah kalau mau nyontohin pelatih sama pelatih. Gitu. Kalau murid udah cukup tahu kalau emang mau praktek sama temen. Tapi dalam pengawasan. Gitu bang. Nah, nih saya ngelurusin juga sedikit Bang Jape. Dari Pak Atta, Pak Beni, Cang Dani. Ini dari tadi belum dibahas nih bang. Pertama kali belajar tunggal di mana nih? Kenapa bisa jadi juara? Ini ada apa ya? Yang bersembunyi di balik itu bang. Ya. Silakan. Kenal jurus tunggal di mana nih? Tadi saya udah mungkin sedikit kurang jelas ya. Bahwasannya gini, saya ini racun yang diracunin. Yang alhamdulillah saya juga bisa ngeracunin yang lain. Ya belajar silat dalam satu bentuk tradisi itu memang tidak boleh kita aduk. Tapi ketika bicara tunggal baku, jujur ya, saya membuka oven untuk semua paguron. Kenapa? Saya memotivasi anak saya, Alina Sartika ini, untuk membentuk karakter pesilat sejati. Bahwa ilmu itu harus berbagi sesuai apa yang dia dapat. Nah, makanya ini politik juga sebetulnya ya. Kenapa saya bilang politik? Kenapa Alin harus ditunggal baku? Ini politik Bang Jape. Kalau Alin langsung ditanding, maka dia nggak dapat ilmu. Nah, makanya Alin saya turunin dulu dia mah ditunggal baku. Neng, dulu belajar ke sono ke siapa? Ke SPS, ke siapa? Ke Bu Amel. Wah, di mari. Nah, itu. Ternyata biangnya. Makanya ini Bang Jape, racunnya suami istri. Jujur, memang Alin belajar di sini. Nah, ketika dia mampu, dia bisa, ayo silakan, saya open untuk yang lain. Kenapa? Jurus nasional yang disebut jurus tunggal baku itu halal bagi semua perguruan yang ada di tim IFSI yang sudah diverifikasi, itu wajib hukumnya sebetulnya. Karena begini ya, sedikit bicara tapi banyak berbuat daripada banyak bicara nggak ada perbuatan. Yang penting kontribusi. Ya, benar. bukan bacot, jaga. Gitu. Hashtag kode. Kayaknya ada pesan tersembunyi. Nah, ya intinya gini. Maksudnya positif. Ya intinya gini Bang Jape. Ketika Alin sudah menguasai tunggal baku, bahkan untuk satu pertandingan yang disebut TTGR ya, tanding tunggal ganda beregu, itu basicnya tunggal baku sebetulnya. Tuh, makanya Alin berkembang di rantai mas, suruh ngajarin anak-anak, bahkan sampai yang bertanding pun dengan gerak tunggal baku, karena di situ ada sapuan ya Pak Eko ya, ada lipatan, ada guntingan, bahkan tendangan sapuan ya, tendangan lurus dan circle itu ya. Nah itu dari jurus tunggal baku. Jadi kalau atlet yang nggak bisa menguasai tunggal baku itu kebanyakan keok gitu. Makanya tunggal baku itu dasar. Fondasinya. Yang pasti memang di sini saya selalu motivasi sama Alin, jangan pernah meminta sesuatu untuk mengajarkan tunggal baku ke anak-anak yang diajarkan. Oh, maksudnya minta suatu materi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena Alin pun dapat itu tanpa materi. Kita cari amaliyah, insya Allah mudah-mudahan dari Bu Amel ke Alin, insya Allah ini kan jadi amaliyah. Wabil khusus ya buat Bu Amel sendiri. Ya saya sering ya sama anak-anak, ayo anak-anak kita doa. Ya artinya gini, Fatihah ini wabil khusus ya, kita berwasilah dengan Fatihah insya Allah kan. Amin.
tanpa didengar pun secara nggak langsung nih sering dibaca mengalir Ya, gitu loh masuk, amalnya didoain gitu. kan nih. Makanya Pak Ben. tuh, ya silakan Pak Ben. Belajar tunggal baku dari mana? Anak-anaknya. Ya saya belajar tunggal baku ini juga emang dari Bu Amel. Loh, sini lagi. Iya. Ah, bener-bener. Nah, ini awalnya saya datang ke Bu Amel itu beli baju. Ya. Beli baju silat ya, kalau nggak salah pertama tuh. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol, gimana kalau saya mau daftar ke IPSI kan gitu. Nah ini racunin juga. Gitu. Sekedar informasi bisa dibilang pengurus atau gimana, Pak? Bukan. Jadi aturan tata caranya lah ya. Oh, paham lah orang yang paham. Orang yang paham di bidang organisasi IPSI kan gitu. Boleh bisa saya bantu. Kan saya bilang saya nggak bisa tunggal baku Pak Eko gitu. Karena waktu saya tahun 80 kemari itu saya belum tahu namanya tunggal baku kan gitu. Sedangkan kalau saya lihat dari struktur organisasinya IPSI itu tunggal baku itu diwajibkan, betul Pak Eko ya. Nah jadi saya bawa anak-anak lah 2 orang dulu kemari dan belajarlah dengan Bu Amel. Nah, alhamdulillah sampai saat ini ya anak-anak kami dapat juara 1 dan 2. Itu berkat jasanya dari Ibu Amel dan Pak Eko. Ya, sama-sama racun dua-duanya. Iya. Itu. Oh, Pata, Jadi gitu. Teman saya itu Pata. Cuma dia nggak ngakuin saya teman. Pasaran juga berarti ya? Iya. Kata Halilintar. Jujur kalau saya diracunin sama Cang Dani ya. Kang Dani. Oke. Dari sini ke sini ke sini. Betul. Itu bagus juga. Dulu memang saya nggak pernah mau, tapi lama-lama saya pikir, oh iya benar juga ya, mau cobalah dicoba kata saya. Tapi alhamdulillah gitu, berkat Cang Dani juga, saya malah lebih membangun untuk anak-anak lagi ya. Nah itu saya juga banyak terima kasih sama Cang Dani. Baru muncul, istilahnya anak-anak baru diikutin, alhamdulillah malah dapat medali ya Pak Eko ya. Makasih banget. Iya, juara 1 juara 2 gitu ya, nggak disangka-sangka saya gitu ya. Suatu kebanggaan dong Pak ya. Bangga, sangat bangga. Makanya saya di perguruan ini sebenarnya bukan mau ngerusak di perguruan, tapi justru malah ngangkat di perguruan sebenarnya saya itu. Makanya saya banyak-banyak terima kasih sama Cang Dani. Berkat Cang Dani saya bisa begini. Ada satu lagi. Bang Jape. Apa tuh Pak? Saya dipertanyakan dari pusat Pak Eko ya. Dari Dewan Pelatih Pusat sama Ketua Umum Pusat. Itu Kang Beni belajar tunggal baku di mana? Itu. Di sini ke Jawa. Ini. Nonton. Gitu kan. Nah, saya bilang, saya belajar tunggal baku itu di Perguruan Setia Pusaka Suci yang dipimpin oleh Pak Eko dan Bu Amel. Itu. Bagus, lanjutkan katanya. Responnya bagus Pak ya. Responnya bagus. Dan saya juga banyak-banyak terima kasih sama Pak Eko, sama Bu Amel yang telah membimbing anak-anak kami ya mendapatkan sampai juara 1 dan 2. Ya, cukup. Oke, saya bisa menarik kesimpulan ternyata begini guys, ya. Kalau kalian mau mengetahui sesuatu hal, belajarlah sama yang orang paham gitu. Kalau kalian belajar yang kadang-kadang ketemu belajar sama yang setengah-setengah, ya jadinya setengah-setengah gitu, ya kan Pak? Bener. Saya ngurusin juga nih Bang nih. Sedikit ya. Kalau tadi Pak Beni kan awalnya kemarin ketemu kita beli baju ya. Beli baju. Emang kita punya usaha Bang. Gitu kan. di mana? Di ibu ini punya usaha di Pak E Collection ya. Nah. Jadi gini, saya bukan pengurus IPSI Bang. Saya bukan pengurus IPSI Kota Bekasi, tapi 2014 sampai 2017 saya pernah pengurus IPSI di Kabupaten Bekasi.
sempat pengurus. Artinya kan paham kan? Paham, makanya dari itu saya balik lagi, saya racunin teman-teman, lu belajar silat tahunan ribuan tahun nggak akan ada fungsinya tanpa suatu keabsahan yang sah gitu ya, legalitas. Contoh begini, gue orang Bekasi tapi tanya KTP lu mana? Mau seorang kagak kenal gue lahir di mari nih, lu tanya RT-nya, tapi tanpa sebuah legalitas itu nggak akan diakuin. Contoh, gue sarjana, mana sertifikat sarjana, mana ijazah sarjana lo? Iya kan, cuman ngaku-ngaku. Ini yang salah satu. Terus yang kedua, makanya saya bilang legalitasnya disahkan dulu. Setelah itu nanti apa kekurangannya kita bantu. Saya bilang, saya bukan pengurus tapi ini sekretaris juga bang. Sekretaris IPSI dulu pernah mengundurkan diri karena sibuk sama jahitan. Artinya kan paham juga. Paham. Jadi ketika di Kota Bekasi ini kita bukan pengurus tapi tokoh-tokoh di Bekasi baik ketua IPSI, Bang Jiung sendiri itu semua administrasi ya tentang IPSI adanya di sini bang. Makanya kita dibilang base campnya IPSI kecamatan nih bang, ya, Cang ya. Terus semua data IPSI adanya di sini bang. Jadi pusat latihan lah kalau dibilang gitu bang. Gitu. Dan jangan takut bahwa ternyata Pak Eko dan Bu Amel ini welcome Pak. Welcome gitu. Tadi yang dibilang saya salut adalah ketika dibilang ternyata kagak bayar. Nah, makannya pada dari mana? Kan gitu. Siapa pernah bilang kita kan orang gila. Tapi apa namanya beramal ya kan. Kita tetap berbuat baik. Kadang-kadang orang jahat sama kita tetap aja berbuat baik. Cailah. Tapi kan tadi udah dengar bang. Apa tuh? Kita nggak dibayar tapi doa dari Nah, teman itu. Suson. Iya kan Iya, Suson. doanya. Jadi, secara nggak langsung kita dibacain apa tadi Al-Fatihah ya kan, dibaca doa supaya apa sehat ya, penting sehat ya gitu. Amin. Last question. Nah, last question itu adalah apakah benar Pak ikut kejuaraan dan juga terdaftar di IPSI jurus baku dari perguruan? Apakah benar hilang? Apakah enggak? Nah, mungkin bisa jelaskan nih. Biar yang lain kan kadang-kadang kan yang teman-teman luar sana yang masih tradisi masih belum paham. Belum lah. paham ya. Jadi jurus tunggal baku itu diciptakan oleh 10 perguruan historis. Nah, kalau mau tahu 10 perguruan historis, baca lagi di Google. Nanti kalau saya jelaskan panjang lagi. 10 perguruan historis siapa aja? Ini aja udah banyak sini ya Pak. Iya. Iya, jadi kalau mau tahu kenapa jurus tunggal baku diciptakan oleh 10 perguruan historis dan itu wajib dimiliki. Kenapa? Kenapa harus tunggal baku begini? Ketika saya dari SPS tampil, event umpamanya ada lomba nih Bang ya. Seni, saya tampil seni blok. Kata Cang Dani, timbang jurus begitu, jurus gua lebih bagus, dia tampil. Kalau timbang jurus taekwondo ya dibilang bagus. Yang ada apa? Ribut kan? Nanti ini tampil lagi, jurus begitu bagus. Nah, akhirnya dibentuklah namanya jurus tunggal baku. Yang ada jurus kita malah bertambah karena kita jadi nambah wawasan. Jadi berawal dari situ mengsiasati agar tidak terjadinya Perselisihan. Jadi kita namanya ada di barometernya jadinya. ada patokannya namanya tunggal baku. Ini udah bakunya begini. Jadi nggak jurus perguruan, jurus IPSI yang ditampilkan. Dulu nih cerita aja, saya curhat nih Bang. Dulu saya belajar jurus dari luar dibilang haram Bang. Jadi ada oknum yang bilang haram lo, perguruan lo belajar jurus itu. Makanya kita mental dari salah satu perguruan untuk itu ya. Karena kebanyakan aturan yang menurut saya nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya belajar jurus wajib IPSI dibilang haram gitu. Itu dari kita. Mungkin Cang Dani hilang nggak? Ada yang hilang Cang? Jadi ini mungkin sedikit motivasi ya buat teman-teman tradisi. Bahwa yang namanya ilmu itu kita garis besar aja ketika kita belajar di sekolah itu kan bukan hanya satu ilmu Bang. Ada IPA, ada IPS, ada matematik. Ketika kita belajar matematik terus kemudian kita belajar IPA, kira-kira matematiknya hilang nggak? Enggak kan? Sama. Tradisi pun sama. Ketika kita bicara pesilat terus masuk ke IPSI dan harus mempelajari jurus tunggal baku, itu sebetulnya satu keuntungan. Karena tunggal baku itu punya karakter yang alhamdulillah yang pada akhirnya gerak kita di tradisi ini lebih baik, gitu kan? Jadi karena tunggal baku itu ditata dan diprogram oleh pemerintah agar menjadi satu event yang selesai acara itu nggak ada bentrokan di luar. Ya betul kata Pak Eko tadi. Ketika kita tampil dalam satu event kejuaraan, misalnya Pancasera tampil, terus kemudian saya kalah, udah otomatis dong saya menghujat. Apa sih kelebihannya Pancasera gitu kan?
kok gitu aja bisa menang? Apa sih kelebihannya SPS kok gitu aja bisa menang? Maka dibentuklah satu karakter jurus tunggal baku. Dan itu yang dipertandingkan. Dan itu punya aturan dan punya karakter. Gitu kan. Nah, itulah mungkin motivasi saya buat teman-teman perguruan ya ataupun para sesepuh Pak Guron, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita belajar tunggal baku jurus kita tidak hilang. Jurus kita hilang. Itu tidak, justru kita menambah ilmu. Nambah wawasan. Nah, iya. Bahkan sejarahnya juga tunggal baku itu dibentuk oleh orang tradisi loh. Ya kan? Bisa menarik kesimpulan gini Pak. Ah. Saya melihatnya, kan saya orang awam nih, ya kan belum disahkan menjadi pesilat. Iya. Kalau saya melihatnya gini, jurus tunggal baku lu nggak bakal hilang, bisa digunain tapi ada di tempatnya. Betul. Ajang tradisi apa? Ah. Namanya Festival, ya. festival. Nah itu bisa digunakan di situ ya. Oh, jurus perguruan perguruan, ya. ada di festival. Nah, kan ada namanya lomba pasang giri, festival pencaksilat. Nah, itulah jurus perguruan yang ditampilkan. Itu guys, saya orang awam aja paham, masa saya paham. Kemana aja? Ya, satu lagi info ya buat teman-teman. Lihat dong. Keren kan? Iya. Pakai kacamata loh. Ini karena gelap aja di matanya terang. Coba kalau sinar matahari tentang, hitam loh. Ya. Gimana, Cang? Iya, ini belum sampai ke situ nih. Ya. Jujur ya, alhamdulillah inilah berkat silaturahmi. Yang seharusnya kalau secara resmi mahal. Tapi karena persaudaraan, inilah budaya loh, Bang. Inilah tradisi, inilah silaturahmi. Yang badannya. Nah, ini dia. Bukan yang lain lagi kalau bukan Pak E. Iya. Seragam saya Pak E. Kacamata saya Pak E, cuman orangnya Dani doang gitu. Pokoknya ajib lah buat SPS ya, wabil khusus buat pendiri SPS ya Pak Eko berserta istri tercinta ya Bu Amel. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar ya, usahanya semakin maju, semakin bertambah dan bisa meringankan beban-beban teman-teman tradisi untuk lebih cerdas lagi dalam memilih satu bentuk seragam. Kualitas loh, bicara uang ya, orang Cina ngajarin kita jangan pernah takut dengan biaya mahal. Ya, kadang orang, wah kok mahal banget sih, tapi lihat dong ya. Nah, bicara barang kalau bicara duit pasti kualitas. Ada harga, ada kualitas. Betul. Bagaimana ada harga ada? Ada rasa. Ya. Hati-hati kalau bicara rasa ya. Jangan-jangan pulang ke rumah masak istri maka kita makan nggak ada rasa. Padahal bukan nggak ada rasanya karena memang kena COVID gitu. Iya, itu dia. Ya ini obrolan sangat menarik ya, obrolan panjang banget ya kan. Dan semoga menginspirasi dan mohon maaf atau ada apabila ada salah-salah kata. Apa tuh? Nah. Siap. YouTube bebas Pak, panjang lebar Pak. Tadi Cang Dani udah ngejelasin beli baju di Pak E ya. Sebetulnya berawal begini Bang. Saya punya usaha itu artinya tujuan utama itu bisa bantu teman-teman. Bisa bantu teman-teman gimana caranya punya seragam, gimana caranya punya apa yang kita butuhkan. Contoh gini. Kita belajar dulu tahun yang lalu mau beli baju silat susah Bang. Udah gitu mahal. Jadi kita buka usaha bantu temen. Nih mohon maaf ya Cang ya. Kadang Cang Dani beli baju, Pak bikin baju satu buat ini. Timbang satu. Nah sekarang kan minimal kalau bikin baju harus lusinan Bang. Iya. di kita satu bisa saya bikinin Bang gitu. Karena apa? Itu tadi tujuannya buat bantu temen gitu. Kan harganya mahal. Kalau di kita ada yang bajunya model-model tanpa itu ya, tanpa merek itu yang kayak saringan tahu Bang kalau dibuka. Saya bilang kasihan gitu, kita pesilat gitu kan, kita murah cuman jangan murahan. Jadi kita bantu supaya kita bisa maju. Terus yang kedua, kebetulan saya ngerti tentang RO Bang. RO apa itu Pak? Refractionist optician, artinya khusus mata. Jadi tentang pemeriksaan mata. Jadi saya kemarin sempat vakum, kita coba, istri saya sih yang bilang, Mas buka optik lagi yuk. Saya bilang nggak mau buka optik capek. Cuman kalau lo mau buka toko kacamata sono gitu. Akhirnya saya beli alat-alat, dibantu sama adik saya. Jadi saya buka toko kacamata yang tujuannya balik lagi untuk bantu teman-teman. Kalau beli di optik kan mahal Bang. Bukannya mau matiin nggak, kasihan ini.
ekonominya menengah glesor ya. Menengah glesor. Iya, gara-gara Covid. Makanya kita bantu teman-teman, yuk bantu. Malah kalau bisa yuk kita bantu gimana kayak caranya supaya kita maju bersama gitu loh, Soalnya Bang. setelah Covid ini orang-orang pada min semua ya. Min pendapatan ya. Iya. Gitu, Bang. Itu aja yang bisa disampaikan, Pak Eko. Oke, siap. Oke. Guys, ini semoga obrolan saat apa yang tadi itu bisa menginspirasi kita semua dan ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan juga buat teman-teman semua para pencaksilat yang luar sana, yuk kita berprestasi dan kita jaga, kita lestarikan warisan budaya dari leluhur kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tayla. Pencak silat selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Dadah.